Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisha, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bed itu penting. Ini 5782P bed. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan. Bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu. Itu Tuhan Yesus. Yang memberitahu. Yohanes. Itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus terang. Bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita hari-hari yang kita dengar ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus sudah berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi, teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin.